Paus adalah salah satu makhluk paling menakjubkan di lautan. Dikenal karena ukuran tubuhnya yang besar, kecerdasan tinggi, serta peran pentingnya dalam ekosistem laut. Sebagai mamalia laut, paus memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari hewan laut lainnya. Mereka termasuk dalam ordo Cetacea, yang juga mencakup lumba-lumba dan porpoise. Paus dibagi menjadi dua kelompok utama, paus bergigi, Odontoceti, dan paus balin, Mysticeti. Paus bergigi, seperti paus pembunuh, Orcinus orca, dan paus sperma, Piseter macrocephalus, memiliki gigi untuk menangkap mangsa, sementara paus balin, seperti paus biru, Balaenoptera musculus, dan paus bungkuk, Megaptera nova anglia, memiliki struktur balin untuk menyaring makanan dari air. Ciri fisik dan adaptasi paus. Paus adalah hewan terbesar di bumi, dengan paus biru memegang rekor sebagai hewan terbesar yang pernah hidup, mencapai panjang hingga 30 meter dan berat lebih dari 170 ton. Tubuh paus didesain untuk kehidupan di air, dengan bentuk yang ramping dan aerodinamis untuk mengurangi hambatan saat berenang. Kulit paus biasanya halus dan licin, dengan lapisan lemak tebal di bawah kulit yang disebut blubber. Blubber ini berfungsi sebagai isolasi termal, menjaga suhu tubuh paus tetap stabil di perairan dingin. Salah satu ciri paling mencolok dari paus adalah cara mereka bernapas. Sebagai mamalia, paus harus bernapas udara, meskipun mereka hidup di air. Paus memiliki lubang sembur atau blowhole di atas kepala mereka, yang digunakan untuk menghirup dan mengeluarkan udara. Ketika paus muncul ke permukaan, mereka mengeluarkan semburan udara yang sering terlihat seperti air mancur. Lubang sembur paus balin memiliki 2 lubang, sementara paus bergigi memiliki 1 lubang. Paus juga memiliki sistem pendengaran yang sangat berkembang. Mereka menggunakan suara untuk berkomunikasi, bernavigasi, dan mencari makanan. Paus balin misalnya, menghasilkan suara frekuensi rendah yang dapat merambat jarak jauh di dalam air, sementara paus bergigi menggunakan ekolokasi untuk mendeteksi mangsa dan objek di sekitarnya. Perilaku dan kebiasaan paus. Paus adalah hewan yang sangat sosial, sering hidup dalam kelompok. Ukuran kelompok bervariasi tergantung pada spesies, dari beberapa individu hingga ratusan paus. Paus pembunuh misalnya, hidup dalam kelompok yang terdiri dari 5 hingga 30 individu, sementara paus bungkuk sering terlihat dalam kelompok kecil atau sendirian. Komunikasi adalah aspek penting dalam kehidupan paus. Mereka menghasilkan berbagai suara, termasuk nyanyian, klik, dan siulan, untuk berkomunikasi dengan sesama paus. Nyanyian paus bungkuk misalnya, adalah salah satu suara paling kompleks di alam, dengan pola yang berubah dari waktu ke waktu. Nyanyian ini diakini berperan dalam menarik pasangan atau menandai wilayah. Paus juga dikenal karena migrasi jarak jauh mereka. Beberapa spesies, seperti paus bungkuk dan paus abu-abu, Eschrichtius robustus, melakukan perjalanan ribuan kilometer setiap tahun antara daerah makan di perairan dingin dan daerah berkembang biak di perairan hangat. Migrasi ini adalah salah satu perjalanan terpanjang yang dilakukan oleh hewan manapun di bumi. Makanan dan cara makan paus. Paus memiliki pola makan yang bervariasi tergantung pada spesies. Paus balin adalah filter feeder, yang berarti mereka menyaring makanan dari air. Mereka memiliki struktur balin yang terbuat dari keratin, mirip dengan kuku manusia yang menggantung dari rahang atas. Paus balin mengambil air dalam jumlah besar ke dalam mulut mereka, kemudian mendorong air keluar melalui balin, menyaring krill, plankton, dan ikan kecil. Paus biru misalnya, memakan krill dalam jumlah besar. Dengan satu paus biru dewasa dapat mengonsumsi hingga 4 ton krill per hari. Paus bungkuk menggunakan teknik berburu yang unik, seperti jaring gelembung, di mana mereka mengepung mangsa dengan gelembung udara sebelum melahapnya. Paus bergigi, di sisi lain, adalah predator aktif yang memakan ikan, cumi-cumi, dan mamalia laut lainnya. Paus sperma misalnya, menyelam hingga kedalaman lebih dari 2000 meter untuk mencari cumi-cumi raksasa. Paus pembunuh, atau orca, adalah predator puncak yang memakan berbagai mangsa, termasuk ikan, anjing laut, dan bahkan paus lainnya. Reproduksi dan siklus hidup paus. Reproduksi paus adalah proses yang kompleks dan memakan waktu. Paus betina biasanya melahirkan 1 anak, yang disebut calf, setelah masa kehamilan yang berkisar antara 10 hingga 16 bulan, tergantung pada spesies. Anak paus dilahirkan di perairan hangat, di mana mereka lebih aman dari predator dan memiliki akses ke makanan yang melimpah. Anak paus sangat bergantung pada induknya selama beberapa bulan pertama kehidupan. Mereka memerlukan susu kaya lemak dari induknya,
yang membantu mereka tumbuh dengan cepat. Misalnya, anak paus biru dapat tumbuh hingga 90 kg per hari selama beberapa bulan pertama kehidupan. Setelah disapih, anak paus mulai belajar cara berburu dan bertahan hidup dari induknya. Paus memiliki umur yang panjang, dengan beberapa spesies dapat hidup hingga 100 tahun atau lebih. Namun, mereka juga menghadapi berbagai ancaman, termasuk perburuan, polusi, dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup mereka. Peran ekologis paus. Paus memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Sebagai predator puncak atau filter feeder, mereka membantu mengontrol populasi hewan lain dan menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, paus pembunuh membantu mengontrol populasi anjing laut dan singa laut, sementara paus balin membantu mengontrol populasi krill dan plankton. Selain itu, paus juga berkontribusi pada siklus nutrisi di laut. Ketika paus makan di perairan dalam dan buang air di permukaan, mereka membantu memindahkan nutrisi dari dasar laut ke permukaan, yang mendukung pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton adalah dasar dari rantai makanan laut dan juga berperan dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Ancaman dan konservasi paus. Meskipun paus adalah hewan yang kuat dan tangguh, mereka menghadapi berbagai ancaman, terutama dari aktivitas manusia. Perburuan paus, yang telah berlangsung selama berabad-abad, adalah salah satu ancaman terbesar bagi populasi paus. Meskipun perburuan paus komersial telah dilarang oleh International Whaling Commission, IWC, sejak 1986, beberapa negara masih melakukan perburuan paus untuk tujuan ilmiah atau budaya. Polusi laut, termasuk plastik, bahan kimia, dan kebisingan bawah air, juga mengancam kehidupan paus. Plastik dapat tertelan oleh paus, menyebabkan penyumbatan di saluran pencernaan dan kematian. Bahan kimia beracun, seperti PCB dan merkuri, dapat terakumulasi dalam tubuh paus, memengaruhi kesehatan dan reproduksi mereka. Kebisingan bawah air dari kapal, sonar militer, dan eksplorasi minyak dapat mengganggu komunikasi dan navigasi paus, menyebabkan stres dan disorientasi. Perubahan iklim juga mengancam habitat paus, dengan pemanasan suhu laut dan pengasaman laut memengaruhi ketersediaan makanan dan kesehatan ekosistem laut. Misalnya, paus bungkuk yang bergantung pada krill sebagai makanan utama dapat terpengaruh oleh penurunan populasi krill akibat perubahan iklim. Upaya konservasi paus meliputi perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, dan program pemantauan populasi. Banyak organisasi, seperti World Wildlife Fund, WWF, dan International Union for Conservation of Nature, IUCN, bekerja untuk melindungi paus dan habitatnya melalui penelitian, advokasi, dan pendidikan. Keunikan paus. 1. Ukuran tubuh yang besar. Paus adalah hewan terbesar di bumi, dengan paus biru memegang rekor sebagai hewan terbesar yang pernah hidup. Ukuran tubuh mereka yang besar memungkinkan mereka untuk menyimpan energi dalam bentuk blubber, yang membantu mereka bertahan dalam perjalanan migrasi panjang dan perairan dingin. 2. Kecerdasan tinggi. Paus dikenal karena kecerdasan mereka yang tinggi, dengan kemampuan untuk belajar, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Paus pembunuh misalnya, menggunakan teknik berburu yang cerdik dan bekerja sama dalam kelompok untuk menangkap mangsa. 3. Nyanyian paus. Nyanyian paus bungkuk adalah salah satu suara paling kompleks di alam, dengan pola yang berubah dari waktu ke waktu. Nyanyian ini diakini berperan dalam menarik pasangan atau menandai wilayah. 4. Migrasi jarak jauh. Beberapa spesies paus, seperti paus bungkuk dan paus abu-abu, melakukan migrasi jarak jauh setiap tahun antara daerah makan di perairan dingin dan daerah berkembang biak di perairan hangat. Migrasi ini adalah salah satu perjalanan terpanjang yang dilakukan oleh hewan manapun di bumi. 5. Peran dalam ekosistem. Paus memainkan peran penting dalam ekosistem laut, membantu mengontrol populasi hewan lain dan menjaga keseimbangan nutrisi di laut. Mereka juga berkontribusi pada siklus karbon, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Kesimpulannya, paus adalah hewan yang luar biasa dengan segala keunikannya. Dari ukuran tubuhnya yang besar, kecerdasan tinggi, hingga peran ekologisnya yang penting, paus adalah bukti keindahan dan kompleksitas alam. Namun, mereka menghadapi berbagai ancaman, terutama dari aktivitas manusia yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Upaya konservasi yang serius dan berkelanjutan diperlukan untuk melindungi paus dan habitatnya, memastikan bahwa mereka dapat terus menjadi bagian dari keajaiban alam laut untuk generasi mendatang. Dengan melindungi paus, kita tidak hanya menyelamatkan spesies ini, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan planet kita.